Dia harus siap melayaninya kapan saja. Pak Lu, hari ini saya merasa kurang enak badan. Kenapa? Datang bulan? Tidak. Jiang Yunsi, jangan lupa identitasmu. Kamu hanyalah peliharaanku, seekor burung kenari emas saja. Kamu tidak punya hak untuk menolak aku. Apa yang dikatakan Direktur Lu benar, sebelum kontraknya habis. Saya tidak punya hak untuk menentangmu. Namun kondisi gadis itu semakin memburuk. Hanya tersisa 3 bulan terakhir dalam hidupnya. Tapi dia ingin menghabiskan waktu terakhirnya di sisi sang CEO. Karena tanpa pertolongan hidup darinya, mungkin dia sudah lama pergi. Tapi CEO itu lebih dahulu dan Jiang Yunsi, kamu tidak perlu datang lagi. Kontrak ini berakhir lebih awal. Kenapa? Bukankah kemarin semuanya baik-baik saja? Apakah karena aku kemarin menentangmu, aku tidak akan melakukannya lagi? Muak. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Jiang Yunsi tidak pernah berpikir untuk mengira waktu terakhirnya. Tapi sekarang dia diusir. Ini membuatnya merasa sangat sedih. Dia hanya bisa minum obat khusus lalu pergi. Tapi ketika dia baru saja keluar, lalu bertemu dengan Raja Iblis, ternyata Lin Chengrui dan Jiang Yunsi tidak tahu tentang masa lalunya. Dia ingin mengambil proyek dari Jiang Yunsi, kemudian mengambil proyek darinya. Masih keras kepala ya? Aku suka kamu yang keras kepala seperti ini. Tapi sepertinya terakhir kali ada seseorang yang sama keras kepalanya denganmu. Qiao Wanwan, kamu kenal? Terakhir kali dia benar-benar keras kepala. Tapi setelah aku membawanya ke tempat tidur, tenggorokannya sampai serak. Kalau aku tahu, dia punya kamu yang seperti ini. Sahabat cantik, kalian seharusnya tidur bersama. Aku akan membunuhmu. Begitu galak, lepaskan aku. Nightgate, sampai bertemu lagi. Aku punya acara. Jangan sampai terlambat nanti. Teman-temanku sangat senang. Bagaimana jika teman perempuanmu melakukan sesuatu? Bukankah dia akan segera menikah? Foto-foto cabul tersebar. Foto-foto cabul tersebar di seluruh kota. Ini semua tanggung jawabmu. Pergi. Kalau aku membawanya ke Nightcaller untuk diberikan kepada Tuan Lu, tanah di sebelah barat kota, bukankah akan menjadi milikku? Kita mari, nanti setelah masuk. Dengar-dengaran ya. Sudah dengar jelas? Sedang main nih. Tak disangka kamu bisa main biliar. Pak Lu, ini khusus. Saya pilih gadis ini untuk Anda. Lu Yunzhen melihat gadis yang ditinggalkannya mengikuti orang lain. Merasa cemburu tiba-tiba memenuhi kepalanya. Meskipun dia tidak mau, orang lain juga tidak boleh memilikinya. Tuan Lu, dia memang tidak pantas. Dia ini yatim piatu tanpa kekuasaan dan pengaruh. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Ning Nona besar? Karena kita sudah di sini, kenapa tidak kita main kartu sebentar? Boleh saja. Bagaimana cara mainnya? Siapa yang kalah harus melepas satu pakaian. Menarik. Mari saya lepas arloji dulu. Bukan, saya. Nona Jiang, Anda tidak akan merusak suasana, kan? Tentu saja tidak. Dia bermain. Ayo. Urut. Kamu kalah. Nona Jiang harus buka baju. Begini, dia aku yang bawa. Semua kasih aku muka. Baiklah, aku lepas baju. Main game. Harus ikuti aturan. Lu Yunzhen, kamu terhadap aku begitukah kejam? Tuan Lu, dia pertama kali main, masih canggung. Begini, kamu pergi minta maaf sama Tuan Lu. Cepat pergi. Gerak. Tuan Lu, saya merasa kamu kotor. Tuan Lin, dia merasa saya kotor. Kamu saja yang datang. Baik, saya datang. Tuan Lu, gadis ini pertama kalinya dia keluar bekerja. Dia tidak berpengalaman. Jangan terlalu mempermasalahkannya. Dia masih sangat polos.
Oh ya, itu dia. Aku pernah tidur di situ. Tempat itu sangat bersih. Baiklah. Karena begitu bersih. Lihat. Tuan Lu sudah memberi kamu kesempatan. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Ayo, silakan. Cepat. Bersujud dan hormat. Jangan lupakan saudari baikmu. Cepat. Lu Yunzeng, ternyata harga diri saya di depanmu tidak ada nilainya. Pak Lu. Kamu kenal Pak Lu? Kenal. Bagaimana kenalnya? Saya mengagumi Pak Lu sejak lama. Ketika mengantarkan dokumen kepadanya, dia menaruh obat di cangkirnya dan naik ke tempat tidurnya. Belum terlihat? Kamu sejahat ini. Kamu membangkitkan keinginanku. Ayo. Lin Chengrui ingin melecehkan Jiang Yunxi. Si terpaksa berbohong bahwa dia bisa membantu dan berhasil lolos dari bahaya. Aku bisa mendapatkannya asalkan kamu melepaskanku. Kamu bilang kamu bisa membantuku. Aku merekam video hari itu. Selama aku bisa mengancamnya dengan ini, dia pasti akan memberikannya. Kamu sebaiknya jangan menipuku. Kalau tidak, aku akan biarkan saudaraku menghibur sahabatmu dengan baik. Jangan khawatir. Awalnya berpikir untuk bermain-main denganmu. Tetap menunggu sampai kamu mendapatkan proyek itu dulu. Pergi. Nona Jiang, bos Lu kami, ada sedikit urusan ingin bertemu denganmu. Nona Jiang, sebaiknya kamu naik ke atas. Kamu tidak bisa menyinggung bos Lu. Bos Lu datang mencariku. Ada urusan apa? Aku harus buru-buru pulang. Penyandang dana barumu ini cukup royal ya? Bukan urusanmu. Sudah berapa kali kamu tidur dengannya? Apa kamu berpikir aku seperti itu? Tidak pernah. Bekas ciuman di lehermu, dari mana asalnya? Tidak ada. Ini hanya kecelakaan. Kecelakaan. Biar kulihat, seberapa kecelakaan menurutmu? Lu Yunzhen, lepaskan aku, lepaskan aku. Presiden Lu, jangan lupa. Kamu yang lebih dulu meninggalkanku. Bagaimana? Dijual ke Lin Chengrui, lalu tidak mengizinkanku tidur. Ya, Presiden Lu, dijual ke Pak Lin, aku jadi miliknya. Kalau kamu menyentuhku, dia akan marah. Jiang Yunxi, kamu jahat sekali. Bahkan menjual orang seperti itu. Iya. Aku selalu seperti ini. Apa Tuan Lu tidak tahu? Bagaimana mungkin? Orang sepertimu, aku merasa jijik. Lalu kenapa Tuan Lu memanggilku? Sebenarnya ada urusan apa? Kamu sudah menemaniku selama 5 tahun. Ini memang hakmu. Awalnya aku takut kau tidak akan mengambil uangnya dan mengganggunya. Tuan Lu memang sangat murah hati. Namun, jika aku menerima uang ini, aku tidak akan bisa menikah ke keluarga Lin. Jiang Yunxi, kamu benar-benar membuatku muak. Membuat Direktur Lu muak adalah suatu kehormatan bagiku. Keluar. Li Yunxi. Seumur hidup, jangan pernah muncul di hadapanku.
Kamu akhirnya bangun. Barusan ada seseorang menemukan kamu pingsan di pinggir jalan dan membawamu ke sini. Ini adalah tagihanmu. Lu Yunsen, masih ingat dulu aku? Tidak ingat lagi aku. Masih ingat dulu aku? Saat penyakit gunung kamu merawatku seolah aku sakit perut. Kamu berpura-pura sakit perut. Ternyata kamu juga bisa lembut. Hanya saja kelembutanmu tidak untukku. Kamu pergi ke rumah sakit untuk apa? Apakah mungkin jangan biarkan dia tahu itu aku. Benar-benar tidak bisa lepas. Demam dan infus. Tuan Lu, baru saja Nona Ning menelepon. Katanya dia sakit kepala. Dia ingin Anda menemaninya. Abaikan, katakan saja saya sedang sibuk. Kirimkan beberapa suplemen ke Jiang Yunsi. Dia ada di rumah sakit. Baik. Sayang, ku dengar kamu akan ke dunia terang. Demam tinggi. Sekarang harus diuji. Asalkan sembuh, hal yang kamu janjikan padaku, bagaimana hasilnya? Aku sudah bicara dengan Pak Lu. Dia bilang akan mempertimbangkannya lagi. Yunsi, kamu terlalu murah malam ini. Aku tahu harus melepaskan. Lin Chen Lui si bajingan ini, bagaimana bisa ada dua nomor? Mungkin karena punya terlalu banyak rumah. Lupakan saja, tidak peduli. Pokoknya malam ini harus menyelesaikan dia. Apakah Anda Nona Jiang? Ada seorang pria di sini yang memesan sup untuk Anda. Buang saja, saya tidak mau minum. Setelah memukul, memberi sebuah kurma. Lin Chen Lui, kamu benar-benar bisa. Tuan Lu, Nona Jiang. Pergi ke hotel di Hao. Masalahnya belum selesai. Tidak bisa biarkan dia tahu itu aku. Aku harus membunuh Lin Chen Lui si gila itu. Kamu siapa? Kamu salah kamar ya? Kenapa sembunyi? Tidak peduli siapa orang ini, harus diberi obat hingga pingsan. Pak Lin, bermain peran. Tidak perlu mematikan lampu kan? Mematikan lampu lebih mendebarkan. Pak Lin, kita minum sedikit anggur untuk meramaikan suasana. Presiden Lin. Apakah Anda sering bermain peran dengannya? Lalu siapa kamu sebenarnya?
Jawab saya. Lepaskan saya. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Tentu saja aku ingin tidur denganmu. Kamu dan dia bermain begitu seru. Apa salahnya mencoba denganku? Aku memang suka gaya ini. Tapi, tidak semua orang bisa. Ya, itu telepon dari Direktur Lin. Dia mencariku karena ada urusan mendesak. Tolong biarkan aku menerimanya. Kenapa? Takut dia tahu, kamu dan aku ya. Kalau aku tidak menerimanya, teman baikku akan hancur. Tolonglah. Berani-beraninya kamu membohongiku. Kamu percaya tidak? Sekarang juga aku suruh orang mencari sahabatmu, Tuan Lin. Saya baru saja hendak memberi Anda alamatnya. Kamar 736, Hotel di Hao. Kamu cepat datanglah. Jangan coba-coba mainkan aku. Orangku sudah di rumah sahabatmu. Jika tidak melihat kontraknya, dia pasti mati. Kamu juga dengarkan, ini masalah hidup dan mati. Kumohon, lepaskan aku. Kontrak apa? Kenapa kamu tidak bisa diatur? Jika kamu tidak bicara, sekarang juga aku akan menghubungi Lin Chengrui. Lin Chengrui ingin tidur denganku. Aku hanya mencari alasan untuk Lu Yunseng mendapatkan proyek. Dia mencariku untuk meminta kontrak. Jadi apakah kamu tidur dengannya atau tidak? Mana mungkin. Dia begitu aneh. Bagaimana mungkin aku tidur dengannya? Ini baru benar. Itu, Tuan Lin akan segera datang. Jika dia melihatmu, dia pasti tidak akan memaafkanmu. Cepat pergi. Aku takut padanya. Lu Yunseng, kalau bukan karena tato itu, aku benar-benar akan berpikir, orang di depan mata ini, sebenarnya adalah kamu. Kumohon padamu, sembunyilah sebentar, oke? Anggap saja kamu berhutang sekali padaku. Datang, datang. Pak Lin, kamu tidak membuka pintu. Kamu sengaja, ya, hari ini aku harus ada kontrak. Tidak menyangka kamu. Cukup hebat juga. Pak Lin, kontraknya sudah di tangan. Bagaimana kalau kita minum segelas untuk merayakannya? Mari kita rayakan. Sudah berpikir matang. Mau membiarkan saya menyentuhmu? Pak Lin, Anda pernah bilang, setelah kontraknya didapatkan, Anda tidak akan menyentuh saya lagi. Kenapa Pak Lin ingkar janji, tidak menepati kata-kata Anda? Bukannya Anda yang tidak mau saya sentuh. Kenapa saya harus minum dengan Anda? Kamu pasti tidak menaruh obat dalam minuman ini kan? Mana mungkin. Kalau kamu tidak minum, aku sendiri yang minum. Sebenarnya aku ingin merayakan untuk Tuan Lin. Tidak disangka, Tuan Lin malah berpikir aku menipunya. Senang. Saya sangat senang. Hanya minum saja kan? Ayo minum. Bagaimana? Puas? Selanjutnya, kita akan segera melakukan hal yang sebenarnya. Lepaskan aku. Ayo, lepaskan aku. Tuan Lin, kamu bilang tidak akan menyentuhku, wanita yang kuinginkan. Bagaimana mungkin, aku akan melepaskannya begitu saja. Lepaskan aku. Telepon. Telepon dari Pak Lin. Siapa yang menelepon saat ini? Halo. Sekarang? Ah, baik, tunggu sebentar. Saya akan segera ke sana. Besok adalah rapat tender. Kalau malam ini tidak terselesaikan, Lin Chengrui, lalu selesai, Lin Zong. Sayang. Tunggu aku di sini dengan baik. Aku ada urusan mendesak. Segera kembali. Lepaskan aku. Kamu bajingan, kenapa kamu menutup mataku? Kamu hanya bisa menjadi milikku. Lu Yunseng,
Aku yang ternoda oleh orang asing, masih punya hak apa untuk mencintaimu? Kamu menggunakan kontrak palsu, menipu Lin Chengrui. Apakah kamu tidak takut? Dia akan cari masalah denganmu. Apa urusanmu? Kamu sudah jadi wanitaku. Kenapa bukan urusanku? Aku akan membunuhmu. Cukup. Jangan menangis. Aku hanya sudah lama tidak bertemu denganmu, merindukanmu dan menjadi impulsif. Pergi sana. Kamu sudah mengenalku sejak lama. Kamu ingin mengambil obat, membius Lin Chengrui, lalu membunuhnya. Ketebak. Berikan ponselmu. Ponsel. Ini nomor telepon saya. Hubungi saya kalau ada apa-apa. Jangan mempertaruhkan nyawamu. Tuan Zan. Kelihatan seperti nama palsu. Beristirahatlah dengan baik. Lin Chengrui tidak akan kembali. Kenapa? Kamu pemimpin, kan? Kamu tahu siapa aku? Kamu berani menghalangi aku, tahu? Tahu siapa aku? Kamu masih berani menghalangi aku. Apa kamu cari mati? Lepaskan. Dengan tangan ini, kamu menyentuhnya, kan? Apa? Siapa yang kamu maksud? Pukul sesukamu. Jangan sampai mati. Jangan pukul lagi. Keluarga Lin ternyata bangkrut. Tuan Zan ini memang hebat caranya. Dengar-dengar baru-baru ini, Putri Bos datang ke perusahaan, menjabat sebagai presiden baru. Aku tahu. Dia adalah orang dari keluarga Lu. Cinta pertamanya, kan? Ku dengar mereka bermain bersama sejak kecil. Nona Ning kembali ke negara ini, dijemput langsung oleh Tuan Lu. Kamu benar-benar melakukannya demi dia. Kesepakatan pacar yang berakhir lebih awal. Halo semuanya, saya adalah CEO baru perusahaan. Nama saya Ning Luxi. Kedepannya, mohon kerjasamanya. Sore ini saya akan mengatur seseorang. Bagikan tugas kepada semua orang. Ning Luxi. Kiki. Ternyata, dia memanggil Kiki di telingaku. Bukan aku, melainkan Ning Luxi. Kiki. Kamu dan presiden baru itu, wajahnya cukup mirip. Jangan bicara sembarangan.
2022 jam 5 menit 24 detik 2024 jam 5 menit 23 detik. Aku sudah bilang padamu sejak lama, jangan muncul lagi di depanku. Aku sudah bekerja di perusahaan selama beberapa tahun. Begitu Pak Lu datang, dia ingin mengusir saya. Sungguh otoriter. Wajahmu terlihat begitu pucat, sakit. Sejak kapan Pak Lu peduli dengan perasaan penggantinya? Lin Chenggrui bangkrut. Mimpimu menjadi keluarga kaya. Lu Yunzhen, kamu begitu tidak sabar untuk mengejekku. Kamu benar-benar kejam. Keluarga Lin bangkrut. Terus kenapa? Paling-paling mencari beberapa lagi. Banyak sekali keluarga kaya di Jiangzheng. Aku tidak bisa menemukan satu pun. Kamu seburuk itu? Hubungan yang lalu baru saja berakhir. Kamu sudah tidak sabar mencari pasangan baru? Kalau tidak, masa muda saya hanya beberapa tahun. Harus memanfaatkan masa muda. Cari beberapa lagi. Kalau tidak, hanya bisa jadi selingkuhan yang tak diakui seumur hidup. Kamu sudah ingin meninggalkanku, kan? Iya. Aku sudah bosan sejak lama. Kamu tidak menginginkanku. Aku senang sekali. Ingat, jangan biarkan siapapun tahu tentang hubungan kita. Punya hubungan dengan orang kotor sepertimu adalah aib bagiku. Adalah aib bagiku. Biarkan dia salah paham padaku. Bagaimanapun, aku sudah tidak bersih lagi. Aku sama sekali tidak pantas untuknya. Lu Yunzhen, semoga kamu dan Ning Lucy bisa bahagia. Zen, terima kasih atas bantuanmu hari itu. Antarkan aku ke ruang gawat darurat. Aku sangat terharu. Sudah seharusnya. Ada apa? Aku datang untuk mengundurkan diri. Jangan terburu-buru dengan pengunduran diri. Malam ini denganku ada jamuan makan. Kamu bertanggung jawab menerima tamu dari perusahaanku. Tuan Ning, saya sudah mengajukan permohonan pengunduran diri. Kamu kirim orang lain saja. Permohonan pengunduran diri belum disetujui. Jadi kamu masih pegawai di perusahaan Ning. Kamu sangat menolak menerima tamu dari Gu Group. Apakah ada masalah pribadi antara kamu dan Presiden Gu? Tidak ada. Saya akan segera bersiap. Yunzhen, acara makan malam ini. Apakah kamu akan pergi? Lihat, otakku ini. Hampir saja aku lupa. Perusahaan Ning dan Gu sekarang dalam hubungan kompetitif. Kamu adalah inisiator proyek ini. Seharusnya kamu menghindari kecurigaan. Berikan aku alamatnya. Baik. Gu Yuan Kiao. Kenapa kamu masih kembali? Kamu tidak boleh kenapa-napa. Xiao Ran, tenanglah. Kiki, aku tidak akan meninggalkanmu. Nona, Anda tidak boleh masuk. Xiao Ran. Luka pasien sangat parah. Sekarang setidaknya perlu 1 juta. Cepatlah. Kita akan segera operasi. Rp1 juta. Aku dan Xiaoran adalah yatim piatu. Dari mana aku bisa mendapatkan 1 juta? Bagaimanapun juga, aku pasti akan menyelamatkanmu. Bagaimana ini Xiaoran? Aku sudah tidak bersih lagi. Apakah kamu akan membenciku? Xiaoran masih menungguku. Aku harus cepat ke rumah sakit. Nona Jiang. Ini adalah perjanjian kekasih.
yang disusun oleh Tuan Lu. Saya pikir kalian salah paham. Saya sudah punya pacar. 1 juta ini, anggap saja saya meminjamnya. Saya akan mengembalikannya. Chu Xiaoran, akhirnya kamu bangun. Kalian siapa? Saya adalah ketua grup Hai Chenggu, Gu Sui. Chu Xiaoran. Tepatnya, Gu Yuan Kiao. Dia adalah putra bungsu saya, yang terdampar di luar. Yong, nak. Paman Bu. Jangan di sini, sok akrab. Perempuan yang membuat anak saya kecelakaan. Cepat pergi dari sini. Aku masih diam saja melakukan apa? Tarik dia keluar. Chu Xiaoran, kamu bicara. Chu Xiaoran, maaf ya, kepada gadis ini, aku tidak mengenal kamu. Xiaoran, bukankah kita sudah sepakat? Kamu tidak akan meninggalkanku. Kenapa kamu bisa hilang ingatan? Xiaoran, aku tahu kamu masih marah padaku, tapi sungguh, untuk menyelamatkanmu, aku menjual diriku. Bisakah kamu tidak berpura-pura tidak mengenalku? Aku mohon padamu, Nona Jiang, aku benar-benar tidak mengenalmu. Tolong jangan ganggu aku lagi. Kamu pernah bilang kamu akan selalu menemani saya. Akan selalu menemani kamu. Kamu masih berani membuatku akan selalu menemani kamu. Saat aku terbaring di rumah sakit, tak tahu apakah hidup atau mati, kamu malah bersama pria lain, bermesraan. Kau wanita jahat seperti ini, seharusnya mati. Kau tidak amnesia. Jiang Yunxi, aku memperingatkanmu. Sekarang aku adalah pewaris keluargaku. Jika kau berani menggangguku lagi, aku akan membuatmu hidup lebih buruk dari kematian. Xiaoran. Ternyata, kamu pura-pura amnesia untuk meninggalkanku. Chu Xiaoran. Penyakit jantungku memburuk. Apakah kamu puas? Jangan minum. Bukan urusanmu. Bahkan Chu Xiaoran pun sudah meninggalkanku. Apa hakmu untuk mengurusiku? Kesepakatan yang sebelumnya masih berlaku. Apa permintaanmu? Tidak boleh ada orang lain yang tahu tentang hubungan kita. Ada sesuatu, hubungi asisten saya. Chu Xiaoran. Bukankah kamu merendahkan saya yang menjual diri, maka saya harus menjualnya kepadamu. Gu Yuan Kiao. Kenapa kamu masih kembali?